Selamat malam Pak Sidik. Kami dari kelompok 9 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan laporan proyek 2 berpikir komputasional semester 1 2025-2026. Pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Justin Ignatius Lim dengan NIM 16525014. Lalu saya Mitra Adelia Salsabila dengan NIM 16525026. Saya Yermeyahu Ariel Minuari dengan NIM 16525066. Dan saya Septian Rianda Putra dengan NIM 16525142. Saya akan memberikan penjelasan atau deskripsi umum mengenai proyek yang kami lakukan. Proyek kami berkaitan dengan router Wi-Fi, sebuah perangkat yang memungkinkan transmisi data nirkabel ke berbagai gawai dalam radius jangkauan tertentu. Kinerja jaringan sangat bergantung pada kekuatan sinyal dan posisi router relatif terhadap penggunanya. Hambatan fisik dan jarak yang terlalu jauh seringkali menurunkan kualitas koneksi secara signifikan. Proyek kami ini berupa simulasi yang akan merancang tata letak router Wi-Fi untuk mengatasi tantangan tersebut. Sistem memproses variabel utama seperti koordinat titik keramaian, spesifikasi radius sinyal router Wi-Fi, jumlah unit tersedia, dan mengevaluasi seluruh variabel ini untuk mencari keseimbangan antara jangkauan sinyal dan efisiensi biaya. Hasil akhirnya adalah jumlah perangkat yang layak terhadap luas area target. Sistem ini akan menentukan koordinat pemasangan router yang paling strategis. Proyek ini dibuat berdasarkan pengalaman langsung masing-masing anggota kami yang kemudian dipilih untuk menentukan aspek-aspek yang masuk akal untuk direalisasikan. Adapun pembagian tugas dalam proyek ini sebagai berikut. Pertama, saya sendiri membuat bagian deskripsi umum, algoritma dan coding bagian fungsi koordinat router. Mitra Adelia Salsabila sendiri membuat bagian dekomposisi, algoritma dan coding untuk input jumlah titik keramaian, koordinat titik keramaian, dan prosedur pilih router. Septian Rianda Putra membuat bagian abstraksi, algoritma, dan coding untuk output koordinat router, estimasi biaya, dan pergantian router. Dan yang terakhir, Yermeyahu Ariel Minwari membuat bagian pengenalan pola, algoritma dan coding bagian fungsi calon titik pusat router. Berikutnya, aspek berpikir komputasional. Yang pertama yang akan dibahas adalah dekomposisi. Dekomposisi sendiri adalah proses untuk memecah sistem yang lebih kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, untuk simulasi biaya dan penempatan router Wi-Fi ini sendiri dipecah menjadi dua fungsionalitas utama. Yang pertama ada penempatan. Penempatan ini berfungsi untuk menentukan penempatan router Wi-Fi sesedikit mungkin yang bisa mencakup semua titik keramaian. Lalu yang kedua, biaya. Biaya ini menghitung biaya yang harus dikeluarkan untuk memasang router Wi-Fi berdasarkan harga, jenis atau radius, dan jumlah router Wi-Fi yang diinput. Oke, aspek selanjutnya yaitu aspek abstraksi. Abstraksi ini yaitu mengelompokkan hal-hal yang sekiranya perlu dan yang penting untuk dikaji dan mengesampingkan hal-hal yang tidak penting dan sekiranya akan menghambat. Nah, hal-hal yang akan kita bahas yaitu pertama koordinat titik keramaian. Koordinat ini merepresentasikan lokasi tiap titik keramaian yang terhadap titik acuan 0,0 untuk dimasukkan dalam perhitungan. Yang kedua yaitu jenis router Wi-Fi yang dikelompokkan berdasarkan radiusnya. Yang ketiga yaitu ada harga router Wi-Fi, ya menyimpan harga router berdasarkan jenis yang dipilih pengguna tadi yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan. Yang keempat yaitu jumlah dari router yang akan dipilih, gitu ya, menyimpan jumlah router yang ingin dipasang pengguna dan dimasukkan ke dalam perhitungan. Yang kelima yaitu koordinat dari router Wi-Fi yang ini akan yang akan diinformasikan kepada pengguna mengenai penempatan setiap routernya. Yang terakhir yaitu biaya pemasangan router Wi-Fi. Ya, ini juga berupa output untuk diberikan kepada pengguna mengenai total biaya untuk pemasangan router Wi-Fi. Nah, selain dari itu, untuk menyederhanakan simulasi, sistem melakukan abstraksi dengan mengabaikan beberapa faktor yang sekiranya tidak diperlukan, seperti hambatan fisik,
dan ketebalan dari dinding atau pembatas lain dalam suatu bangunan. Nah, hal-hal itu tidak kami masukkan ke dalam abstraksi. Selanjutnya ada pengenalan pola. Pengenalan pola pada program ini diutamakan pada titik-titik keramaian yang saling berkumpul sehingga bisa menggunakan router yang sama pada ruang lingkup tertentu. Titik-titik keramaian berdasarkan pengenalan pola juga dapat ditandai pada sumbu X serta sumbu Y yang sesuai dengan koordinat kartesius. Pada program ini, terdapat 5 bagian algoritma, mulai dari sequence, kondisional, loop, array, dan subprogram. Pada sequence, terdapat urutan mulai dari input, pengecekan posisi router paling optimal, output, lalu koreksi dari pengguna, serta output kembali. Lalu pada kondisional, terdapat pengecekan posisi router yang paling optimal, yang akan di loop, sehingga didapatkan posisi-posisi router paling optimal yang kemudian akan disimpan di array mulai dari input, lalu posisi-posisi array yang paling optimal, serta pilihan router yang disediakan. Dan terakhir ada juga subprogram yang berisi fungsi-fungsi untuk mengecek apakah posisi router paling sudah optimal atau perlu digeser. Selanjutnya, berikut adalah pseudocode dari program ini. Kita langsung lanjut ke uji coba program. Oke, untuk Python simulasi biaya dan penempatan router Wi-Fi-nya. Yang pertama, kita input dulu untuk jumlah titik keramaian. Misal kita input jumlah titik keramaiannya itu 3. Lalu untuk koordinat X di titik 1 dalam meter, itu yang pertama 7. Koordinat Y titik 1-nya 16. Kemudian untuk koordinat X pada titik 2 itu 8. Dan koordinat Y pada titik 2 itu 20. Dan yang terakhir untuk titik 3 itu koordinat X-nya min 26. Dan koordinat Y pada titik 3-nya yaitu 40. Nah, setelah kita memasukkan koordinat-koordinat untuk titik keramaiannya, kami menyediakan 5 pilihan router dengan satunya itu yang custom. Misal kita pilih untuk router yang pertama. Oke, setelah melakukan input titik keramaian dan pemilihan router, lalu akan dicek untuk setiap titik router apakah ada koordinat router yang memungkinkan dan paling maksimal titik cakupannya. Setelah dicari calon titik pusat yang memiliki cakupan paling banyak, titik pusat router tersebut yang tadinya merupakan titik keramaian akan digeser-geser. Istilahnya, berdasarkan titik-titik lain yang tidak termasuk ke dalam cakupannya. Penggeseran ini kami pertimbangkan berdasarkan titik pusat geometri. Jika setelah digeser cakupannya bertambah, titik pusat yang baru atau titik pusat geometri akan dipakai sebagai titik pusat fix router tersebut. Tapi jika titik pusat setelah digeser dengan titik pusat geometri cakupannya malah berkurang, maka titik pusat tersebut tidak kami jadikan sebagai titik pusat fix. Oke, setelah diinputkan pilihan router, nah maka akan ditampilkan di sini yaitu pemilihan lokasi pemasangan routernya. Nah, karena titiknya tadi agak berjauhan ya, jadi kita membutuhkan 2 buah router di sini untuk menjangkau semua titiknya. Nah, router pertama itu, nah di sini ditunjukkan di mana koordinatnya yang paling bisa menjangkau X 7,5 dan sekian dengan radius 21, dan router 2 pun demikian. Nah, selain itu juga ditampilkan estimasi biaya. Estimasi biaya di sini ya dengan mengalihkan harga satuannya dengan jumlah router yang diperlukan. Nah, tapi di sini jika diperhatikan ya, untuk radius dari routernya itu sangat besar, melebihi dari titik keramaian yang ada. Nah, jika terjadi demikian,
kita juga bisa mengcustom atau memilih sendiri untuk ukuran router yang ingin kita pasang. Nah, di sini akan ada pesan, apakah Anda sudah puas dengan hasilnya, ya dan atau tidak. Jika kita pilih tidak, router mana yang ingin kita ganti, masukkan angka. Nah, di sini ada labelnya router 1 dan router 2. Nah, jika kita ingin mengganti radius dari router 2, kita pilihkan ketikkan 2. Kita pilih radius custom 6 dan menentukan radius router dalam meter. Jika kita perkirakan, kita hanya membutuhkan radius 5 meter saja. Dan kita masukkan juga harga router 50.000 misalnya. Nah, di sini akan ditampilkan router 2 yang tadi radiusnya 21 di sini akan berubah menjadi 5 meter dengan harga baru yaitu 5.000. Dan tentu saja estimasi biaya barunya akan berubah dan akan berkurang dari yang awalnya karena ukurannya diperkecil. Jika kita lihat lagi, nah di sini radius dari router 2 akan mengecil ya, sesuai dengan pilihan kita. Perlu diperhatikan bahwa program ini menggunakan library eksternal yaitu Matplotlib. Nah, Matplotlib ini perlu kita install menggunakan perintah melalui terminal yaitu pip install Matplotlib. Ya pemirsa, itulah hasil presentasi dari kami, yaitu tentang simulasi penempatan router dan biayanya. Kami harap dapat dipahami dengan mudah dan dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Mohon maaf atas kesalahan selama presentasi kami. Terima kasih sudah menonton.